dan mulai dari tawasulnya sampai amalan penguat wadah batinnya. Jadi jangan ada lagi yang nanya amalannya seperti apa, karena memang akan saya tempel sebesar layar ini, nanti akan saya tuliskan. Nah, jadi sebelum mengamalkan amalan penguat wadah batin, sedulur harus kunci badan dulu. Kenapa? Karena jika kita saat mengamalkan amalan penguat wadah batin, nanti akan ada beberapa, bahkan banyak sekali makhluk halus yang akan hadir kepada kita. Nah, kok bisa begitu? Ya karena memang amalan itu banyak fungsinya, bukan hanya untuk memperkuat wadah batin. Nah, dan untuk yang sudah mengistiqomahkan itu pasti nanti akan peka sendiri, karena setiap malam selalu dihadiri oleh makhluk halus. Nah, dan untuk menghindari serangan dari makhluk halus, kita harus mempagari diri kita atau kunci badan. Kalau kata guru saya, kunci badan. Nah, amalan pengunci badannya seperti apa? Nah, simak ya. Simak, jangan sampai ada yang nanya lagi amalannya seperti apa. Akan saya tempel seperti ini. Nah, amalannya seperti ini. Itu sedulur baca, tangannya sambil seperti ini. Tangannya seperti ini. Nah, setelah itu tangan seperti ini, sedulur tarik nafas, keraskan perut. Perut dikeraskan. Tarik nafas, tahan, perut dikeraskan. Terus tangannya seperti ini. Terus baca amalannya, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 1 kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun 1 kali, ya Abdul Jabbar 3 kali. Terus baca niatnya yang barusan, ya Allah, hamba berniat penguncian badan untuk diselamatkan dari seluruh makhluk Allah yang ingin berniat jahat kepada hamba. Itu sedulur baca mulai dari awal sampai akhir, perut dikeraskan, tahan nafas, dan tangan seperti ini sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, tangan boleh dilepaskan, nafas dan perut kembali seperti semula. Bagi yang nafasnya masih belum kuat, dilatih dulu. Jika sudah dikunci badan, ini sedulur lakukan penguncian badannya saat sedulur ingin mengamalkan amalan penguat wadah batin atau amalan lainnya, atau bisa sedulur baca setiap pagi, setiap hari. Nah, setelah sedulur penguncian badan, sedulur amalkan amalan penguat wadah batin. Nah, untuk yang pertama, ini masih banyak yang bertanya kepada saya. Gak semua bisa kita kendalikan, tapi kita punya pilihan. Tawasulnya terlebih dahulu atau amalannya terlebih dahulu. Di mana-mana jika ada tawasulnya, pasti tawasulnya terlebih dahulu baru amalannya. Nah, untuk yang amalan penguat wadah batin ini, sedulur siapkan air 1 botol kecil, sekitar yang 600 ml. Sedulur isi penuh. Setelah itu sedulur letakkan di depan sedulur dan tutup botolnya dibuka. Tutup botol dibuka. Dan itu nanti airnya jika sudah selesai sedulur mengamalkan amalan penguat wadah batin, sedulur hembuskan nafasnya 3 kali ke dalam botol itu. Nah, setelah itu sedulur minum airnya setengah, dan setengahnya lagi untuk mandi besok pagi. Ini yang masih banyak juga dipertanyakan sama sedulur batinia. Cak, itu airnya langsung untuk mandi saat itu juga apa untuk besok pagi? Nah, jadi airnya sedulur minum setengah saat itu juga setelah selesai mengamalkan amalan penguat wadah batin, dan setengahnya lagi untuk besok mandi pagi. Jadi setengahnya diminum saat itu juga selesai mengamalkan,
setengahnya lagi sedulur simpan dulu untuk campuran air untuk mandi besok. Jadi biar nggak ada yang gagal paham lagi, jadi saya jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, untuk amalannya akan saya tuliskan seperti ini juga, tapi tawasulnya terlebih dahulu. Setelah sedulur membaca tawasulnya, nah sedulur rilekskan badan sedulur sebelum mengamalkan. Jadi setelah tawasul, sedulur rileks, jangan lupa botolnya itu diletakkan di depan sedulur dan tutupnya dibuka. Setelah sedulur rileks, atur nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, jangan ditahan, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Lakukan 3 kali. Setelah itu keraskan perut sedulur. Tidak perlu terlalu keras, intinya sedikit kaku, sedikit keras saja, biar tidak terlalu sakit. Nah, kenapa harus dikeraskan? Karena memang ini sudah ijazah dari guru saya. Jadi sedulur ikuti saja agar sanadnya tersambung atau sanadnya menyambung. Perut tidak terlalu keras, tidak masalah. Intinya harus keras sedikit saja tidak apa-apa. Sedulur keraskan. Setelah itu sedulur baca amalannya. Bagi yang belum hafal, boleh amalannya ditulis dulu di buku atau di mana, terserah. Jadi bagi yang belum hafal bisa dibaca melalui buku atau melalui handphone. Tapi lebih bagus sambil dihafalkan. Nah, setelah itu saat sedulur ingin membaca, sedulur keraskan perut. Setelah itu sedulur baca amalannya. Bagi yang belum tahu amalannya seperti ini. Jadi itu amalannya bisa sedulur tulis sambil dihafalkan. Dan jangan tanya versi Arabnya, karena saya mendapatkan dari guru saya memang sudah berbentuk tulisan seperti itu. Nah, jadi ini yang disebutkan ayat 1 sampai ayat 6. Nah, dan fungsinya ini banyak, nanti kita akan bongkar. Jadi sedulur istiqomahkan saja dulu. Setelah sedulur amalkan selama 1 minggu, terus jangan diputus, istiqomahkan terus. Nanti akan saya bongkar satu persatu manfaatnya. Nah, jadi jika sedulur sudah minimal 1 minggu, insya Allah batin sedulur sudah kuat. Nah, jika sudah kuat, maka sedulur naik tingkat ke tingkat mata batin. Nanti kita akan bahas mata batin lagi, karena memang banyak sedulur batinnya yang setuju untuk saya membahas tentang mata batin lagi. Nah, jadi saya harap dengan video ini sedulur sudah paham semua untuk dasarnya, karena ini memang yang paling dasar, yaitu kuncian badan dan amalan penguat pada batin. Nah, untuk amalannya sudah saya tempel sebesar ini tadi. Untuk amalan penguat pada batinnya dengan tawasul, dan amalan penguncian badannya sudah saya tempel sebesar ini. Jadi jangan ada yang nanya lagi amalannya seperti apa. Nah, tapi untuk yang masih belum paham, boleh bertanya di kolom komentar. Dan bagi yang memang berniat belajar dan berniat untuk menjadi
ilmu spirit untuk menjadi spiritualis, sedulur komentar Kobil tuh di komentar. Jadi yang masih bingung tanyakan saja di komentar, dan yang ingin mengambil ijazah ini komentar juga Kobil tuh di komentar. Nah, baik sedulur, mudah-mudahan video kali ini bisa